Makanya orang yang berilmu itu bukan satu-satunya orang yang selamat. Yang rusak di Indonesia ini orang pintar apa orang bodoh? Koruptor itu orang pintar apa orang bodoh? Dia tahu nggak kalau korupsi itu salah? Nah, ini kalau mau kita perpanjang nanti, tapi sekarang Pak Wijayanto mudah-mudahan membantu kita betul-betul untuk dua hal ini. At-Tolak ayat 2 dan 3, kemudian Muslim wa mu'min. Tafadhol, Mas Wijayanto. Baik. Saya sekalian, itu apa berdiri? Jam-jam gini ini untuk berdiri agak susah biasanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tasbihun niat dulu, kita luruskan niat kembali, kita sama-sama baca basmalah. Supaya setiap amal, kulu amalin, setiap amal itu kalau tidak dimulai dengan bismillah, maka dia akan terputus, dia akan buntu, dia akan kehilangan barokahnya. Apa itu barokah? Itu perlu 2 SKS di IAIN, 2 semester lah, ya. Pertama, ya barokah itu banyak. Barokah itu bentuk ketenangan. Gaji Anda sebulan 10 juta, tapi kalau anak kena narkoba sudah hilang berkahnya. Istrinya mental, bawel, cerewet, krikis, makannya banyak, tidurnya betah, ngorok, kentutan, bau, krikis, semuanya hilang berkahnya. Kentutan udah lihat nyenengkan. Suaminya galak, nggak menyenangkan. Pilih mana gaji 10 juta, keluarganya nggak tenang, dengan gaji 20 juta, tapi keluarganya tenang. Pilih mana? Makanya memulai satu dengan bismillah itu ada 3 makna. Satu, ya minimal ucapannya. Maka diucapkan bismillah. Nanti pengaruh bismillah terhadap behavior itu banyak. Bahwa attitude, behavior, dan personality itu juga dibentuk oleh ucapan-ucapan. Nyatanya orang kalau mengucapkan Tuhan itu terprotek dari hal-hal yang jelek. Maka saya selalu menyampaikan orang yang berbuat jahat jarang mengucapkan Tuhan. Kepelacuran jarang dok. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ahlan wa sahlan wa marhaban. Halo, khair, alhamdulillah. Mari dimulai bismillahirrahmanirrahim. Menghayati banget mas. Ya susah. Tertawa itu ada 2, tertawa karena pengetahuan atau tertawa karena pengalaman. Nah, yang kedua, bismillah itu adalah dengan niatan yang benar. Yang disebut sistem ide, sistem nilai, value. Idenya harus benar dulu. Ini untuk apa? Kesini itu untuk apa? Harus jelas. Sebab kalau di sini hanya untuk klimis lambede, beluduk wetenge, mau golek kemana. Nyatanya kalau yang gini cepat habis, tapi kotak infak nggak ada yang masukkan. Nah ini kita luruskan niat dulu. Jadi pertama, zakat mal kita dengan zakat malnya banyak mana sih? Alhamdulillah, jujur puasa ini boleh. Kota infak kok ada ratusan ribu itu jelas karena salah ngambil. Ratusan ribu. Begitu sampai di rumah dompetnya kok kurang langsung. Wah, lah telepon karo Andi karo ada ratusan ribu ada itu punya saya. Kan cinta datang awal sendiri cuma mau ngambil kembalian. Sudah siap? Oke. Nanti akan saya terangkan, tapi tolong lihat film ini hanya 3 menit saja. Saya versi kecil saja, tapi sudah siap dimatiin yang ya itu. Tapi nah, yang ketiga adalah niat benar, caranya juga benar. Itu namanya bismillah. Nolong orang itu baik, sedekah itu baik, tapi kalau dia itu dengan cara kelompok Robin Hood, orang mau ke pelacuran itu niat saja tidak cukup. Niat saya nolong kok. Jadi inamal a'malu biniat. Amal itu tergantung niatnya. Niat saya nolong, nggak akan melanjut. Loh, kalau nolong buat dikasih uang tinggal pergi. Kalau dikasih uang tinggal pergi itu menyinggung perasaan. Yang hidup ini tidak boleh saling menyinggung. Dan hubungan manusia itu Allah akan ridhoi kalau antara saya ridho, dia ridho. Saya kasih dia di Taman Lawang uang dan dia kasih saya daging. Kan nanti habis ini langsung ke Taman Lawang. Tapi niatnya harus diawali dengan bismillah. Tidak bisa karena terikat oleh. Jadi tidak cukup dengan ide tetapi perilakunya. Oke, kita lihat, kita belajar dari gladiator. Ini hanya saya potong, nggak lama-lama, paling 2 jam. Ya, ada soundnya nggak?
Ya, masuk dikencangin. Yang basic instinct nanti aja. Matiin aja. Apa sih? Persis kode kode BlackBerry-nya Mbak Via. Simbolnya itu BF, terus X, terus apa lagi itu. Saya sekalian, kata-kata itu yang sebenarnya nanti menjadi kunci-kunci di situ. Ada kata-kata kunci apa? Itu yang sudah saya garis bawah. Ini biasanya saya kalau training motivasi gini ini saya dibayar mahal terus terang. Saya tidak mau dibayar murah karena kalau saya dibayar murah itu pelecehan terhadap karya intelektual. Saya sekalian serius. Ini biasanya yang harus korporat. Kalau perorangan nggak kuat bayar. Bagi macam-macam. Sekali lagi jangan tersinggung, memang kenyataannya seperti itu. Memang harus mengakui. Tidak semua orang itu siap dengan kenyataan dirinya sendiri. Jadi sekalian, sebenarnya ada kata-kata kunci itu, tapi saya ingin ordernya dulu. Di situ ada kebersamaan, ada persatuan, ada daya tahan, ada strategi. Orang yang keluar dari jamaah, orang yang pertama kali dia akan hancur. Keluar dari ma'iyah, nggak pernah datang ke kasih, insya Allah itu yang akan itu semuanya tersingkirkan dan yang lain-lain. Jadi kebersamaan itu penting, strategi perlu ada pemimpin. Sebetulnya tadi secara bahir yang menang itu yang pakai legion veteran itu atau orang-orang yang ditahan. Secara lahiriah ukuran manusiawi yang menang itu tentara Fir'aun apa tentaranya Musa? Musa nggak punya tentara. Fir'aun itu tentara 6.000 orang. Tentaranya 6.000. Tapi Fir'aun sendiri punya pengikut 3.000. Jadi Fir'aun bawa 3.000 orang istana dan 6.000 tentara. Yang dikejar 2.000 orang. Rakyat jelatat. Musa itu. Sehingga Nabi Musa lari sampai ke laut. Begitu lari ke laut, semua orang menyalahkan. Innala mudrakun. Kita tersusul ini. Musa, kenapa kita larinya ke laut? Kamu dulu kuliahnya itu IP-nya berapa? Ini 3 aja. Paling gudang jurang, ini nggak jelas. Tapi Nabi Musa itu ada satu kekuatan. Saya kesini ini yang perintah Allah. Saya bukan dia. Loh, kenapa nggak ke gunung? Kalau ke gunung, Fir'aun datang tinggal gelundungi batu, sudah mati semua. Itu pikiran manusia. Tetapi Allah ingin menunjukkan bahwa pikiran itu bukan satu-satunya. Makanya orang yang berilmu itu bukan satu-satunya orang yang selamat. Yang rusak di Indonesia ini orang pintar apa orang bodoh? Koruptor itu orang pintar apa orang bodoh? Dia tahu nggak kalau korupsi itu salah? Pelacur tahu nggak kalau itu salah? Maka nggak ada pelacur yang ingin anaknya jadi pelacur. Nggak ada pelacur kok nih anaknya cepat bersarjana, nanti gantikan mama sudah oversize sendiri. Dulu peduli cinta sering kesini, sekarang kok Taman Lawang sepi, Keramat nggak ditutup. Yang tertawa ini kayaknya customer. Apalagi yang diem ini jangan-jangan lebih parah lagi. Malu terbuka aibnya. Jadi sekalian, jadi karena dia tahu kalau itu, jadi tahu saja tidak cukup, pengetahuan juga tidak cukup, maka ada sesuatu yang sebetulnya dia tahu. Maka nanti harus kita padukan antara tahu itu juga harus mampu. Mampu saja tidak cukup, tapi juga harus mau. Lah yang berat itu di mau tadi. Kemauan itu yang susah. Kalau hanya pengetahuan, oke. Kalau hanya kemampuan, semuanya mampu. Mampu, tahu, tapi mau apa enggak? Kemauan itu yang akan jadi kenyataan. Balik kepada pesan Cak Nun tadi, bahwa iman itu bukan hanya melihat pada pernyataan, tapi juga harus ada kenyataan. Satu ketika, Bapak Ibu saudara sekalian, Nabi menunjukkan orang beriman yang bagus itu, yang sampai dicium tangannya itu, ada orang datang kepada Rasulullah, tiba-tiba ngajak jabat tangan. Oleh Rasulullah langsung dilepaskan. Maka orang ini tersinggung yang luar biasa. Bukankah wa innaka la'ala khuluqin adzim? Engkau adalah pribadi yang mulia. Engkau adalah uswatun hasanah. Engkau adalah uswah kami, qudwah kami. Ya Muhammad, ya Rasulullah, bukankah engkau ini panutan saya? Kenapa hanya saya jabat tangan aja kau lepaskan? Ada apa sih, Cak? Kok Cak apa?
Rasulullah kok cak. Di sini dia cak nun maksudnya itu. Nah, sekalian begitu Rasulullah tanya, itu tangan atau amplas atau ambril? Tangannya kasarnya luar biasa. Maksudnya apa ya Rasulullah? Itu tangan apa amplas? Tangan kok kasar, saya nggak tahan itu bukan apa? Karena tanganmu itu kasar sekali. Ya Rasulullah, ini saya orang Arabi. Orang Arabi itu Arab tapi pedalaman, sekali lagi. Arab tapi Badui. Arab tapi Ndiso, Katrok. Jadi MCK-nya masih di sungai. Jadi kalau Jakarta Pelumpang gitu. Jakarta ya Parung sana, ya Bekasi sana sih, MCK-nya di sungai. Jadi kalau pagi masih antri di pinggir kali sambil gelantungan akar pohon gitu. Itu bisa omong-omongan berangkat jam pirodik. Jam 09.00. Jelas bisa. Nggak ada sinyal, itu jelas. Pokoknya ajari air, jalan listrik, airnya itu susah, masih di sungai, jalan banyak belum beraspal, ada aspal tapi lunak itu teritong. Listrik sering mati, jelas bisa. Apalagi itu, kemudian komunikasi nggak lancar, ada handphone nggak ada sinyal. Nah, kayak fleksi, mesti nggak nyambung, bukan telepon biasa. Kemudian terakhir, desa itu diukur dengan masih ada ayam nyebrang di jalan apa enggak? Itu sederhana. Jadi rumah Anda desa atau kota dilihat masih ada enggak ayam nyebrang di jalan. Enggak ada tamrin, langsung macet, kenapa? Ayam nyebrang enggak? Kalau ada ayam itu ayam Taman Lawang tadi lepas. Oke sekalian, orang ini, saya ini tangan kasar. Sebetulnya Rasulullah saya tiap hari datang di masjidmu ini. Cuman biasanya saya duduk di belakang. Karena saya jualan dulu. Saya pengumpul kayu dan batu. Setiap hari saya ke Madinah, mau jualan kayu, jualan batu luar biasa. Maka saya datangnya agak akhir. Tapi hari ini saya ada orderan. Maka saya langsung saja sehingga saya tidak perlu berjualan, memasarkan langsung. Sehingga saya bisa duduk di depan. Tetapi kenapa ya Rasulullah saya jabat tangannya, saya lepaskan. Itu menyinggung perasaan saya Rasulullah. Masmuk min aina anta. Kamu itu namanya siapa? Orang itu namanya Sa'ad. Tahu ya Sa'ad? Yang biasa azan di maghrib. Azan maghrib di TV itu selalu namanya Sa'ad. Kita nantikan saat azan. Enggak pernah kita nantikan dik doang azan maghrib. Enggak pernah. Di situ menulis namanya Sa'ad. Di mana-mana kita nantikan saat, selalu saat. Besok diganti. Yang mengadhan saat terus capek kan. Tapi bukan saat itu, namanya Sa'ad Al-Ansari. Ya Rasulullah, saya setiap hari, apa yang kau lakukan dari sini? Ya Rasulullah, setiap hari tentu yang dari sini saya sampaikan pada anak istriku. Karena setiap hari istriku tidak mungkin datang ke Madinah yang jauh ini. Maka semua hasil dari apa yang saya terima, saya dengar, saya rekam, saya sebarkan pada anak istri saya. Lalu hasil dari kerjamu untuk apa? Nah ini, hasil dari kerjaku, kata Habib tadi, itu untuk anak istriku. Tapi di sebelah kanan saya ada orang jompo yang tidak sanggup lagi bekerja. Sehingga makanya saya tangguh. Tapi masih ada lagi, ya Allah, ada kehormatan. Ya Rasulullah, ada kehormatan lagi. Kenapa? Ada anak yatim yang sebetulnya nggak yatim, tapi kedua orang tuanya pergi, belum pulang sampai hari ini. Sehingga hari-hari ini saya tanggung makan. Maka Rasulullah langsung nunduk. Jangan-jangan ini malaikat sedang ngajari saya. Di tengah-tengah nunduk itulah malah malaikat Jibril datang. Ya Muhammad, bangun. Jangan nunduk aja. Bangun. Ada apa ya? Loh kok Jibril? Berarti ini bukan. Jibrilnya ada kok. Berarti ini bukan malaikat itu. Begitu Jibril datang, sesungguhnya tangan yang kau lepaskan itu adalah tangan yang mubasyar bil jannah. Tangan itu sudah ditulis di surga. Tangan itu tidak akan tersentuh oleh api neraka. Maka Rasulullah langsung bangkit. Ya Sa'ad, ada apa ya Rasulullah? Mana tanganmu tadi? Tadi dilepas-lepaskan sekarang. Mana tanganmu tadi? Kenapa tadi dilepaskan? Kenapa? Malu aku. Nah, begitu ditunjukkan alika sam'a wa ta'ataka. Saya ini nabimu, tugasmu harus sami'na wa ata'na, apapun yang saya perintahkan. Maka di depan sahabat, tangan itu didulurkan, langsung disaut oleh Rasulullah. Maka dicium oleh Rasulullah. Dicium inilah, maka sahabat-sahabat kaget, ada apa ini, ada apa? Izinkan aku mencium baunya surga.
Ya Rasulullah, bukankah yang jadi nabi engkau? Harusnya aku yang mencium tanganmu. Ditarik-tarik susah. Wong kasar jadi nyantol. Wong kasar jadi nyantol. Terus sekalian, engkau tahu siapa laki-laki yang baru saja berpakaian putih-putih tadi? Putih-putih ya. Kok tiba-tiba menghilang? Ya kita semuanya nggak tahu ya sahabat semua. Ya Rasulullah semuanya nggak tahu. Itu malaikat Jibril ngasih tahu, orang inilah yang tangannya tidak akan tersentuh api neraka. Dan tangannya sudah ditulis di surga. Maka saya ingin mencium baunya surga. Apa yang masuk surga hanya tangannya saja, gentayangan gitu ya. Susah ngomong dengan orang bodoh-bodoh ya. Ya tentu tidak hanya tangannya saja. Ya sebetulnya poinnya adalah ada apanya dengan itu. Kenapa Rasulullah Cak Nun kok tiba-tiba wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib dan seterusnya. Wa man yattaqillah yaj'alahu makhraja. Dikasih jalan keluar. Dikasih rezeki yang tidak disangka-sangka. Bukan rezeki tidak sangka-sangka itu, karena saya tawakal habis sholat terus nemu uang. Enggak. Rezeki dalam bentuk banyak hal. Ketenangan, minimal Anda di sini tafarruju hamid. Saya ngambil S3, saya mengenai psikologi saudara. Jadi dokter saya mengenai psikologi, jadi saya tahu persis orang-orang yang gila itu adalah orang-orang yang terhambat komunikasinya. Dan insya Allah orang-orang yang biasa datang di kenduri cinta tidak akan gila. Karena dia berkomunikasi. Oke, biar tetap ada suasana malaikat. Semuanya hadap kanan lagi, hadap kanan. Semuanya hadap kanan, hadap kanan, hadap kanan, hadap kanan. Sudah. Putar-putar hadap kanan, hadap kanan, hadap kanan. Ini kayaknya musim sahur-sahur gini biar agak fresh sedikit. Ini saya mau bicara agak serius tapi sudah stamina-nya. Tangan di pundak depannya. Ayo, semuanya hadap kanan, hadap kanan, hadap kanan. Hadap kanan, hadap kanan. Hadap kanan, hadap kanan. Biarkan tim hari ini dinaungi oleh para malaikat. Kita baca subhanallah 33 kali sambil meremas-remas pundak depan kita. Ayo, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yang kencang sampai bunyi subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yang kencang, subhanallah, subhanallah. Bayangkan yang di depan adalah Luna Maya. Ayo, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini kalau gemuk Manohara. Ayo, subhanallah, subhanallah. Itu Pok Nori, ya, subhanallah, 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 subhanallah. Stop, sekarang alhamdulillah dipukul-pukul. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Kanan, kiri, atas, bawah semuanya harus bergetar seolah-olah Tasikmalaya sedang gempa. Yuk, bergetar, bergetar dari kepala, dari kepala. Dasar Allahu Akbar ditonjok-tonjok. Yuk, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Stop. Sekarang balik kanan. Balik kanan, balik kanan. Ini belum sahur biar flash dulu, saya mau bicara agak ilmu ini soalnya. Yuk, subhanallah, 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 subhanallah. Kapan lagi orang mijiti sesama temannya selama hidupnya kenduri cinta, kacang aja dimakan sendiri enggak. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yang nikmat, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, yuk, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Yang kencang, kalau kurang kencang pakai BlackBerry, kalau punya. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Enak toh, mantap toh. Ayo. Gratis toh? Enak toh? Ayo, where are you going? Ayo. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma khairullahi wa rasulullah. Mudah-mudahan husnul khatimah. Yuk, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tonjok, 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 tonjok yang kencang. Allahu Akbar, Allahu Akbar yang kencang. Kelihatannya nggak ikhlas ini kelihatannya. Alhamdulillah, yang ikhlas, yang ikhlas. Alhamdulillah, sama-sama berbuat aja kalau nggak ikhlas. Yuk. Alhamdulillah. Stop. Sekarang tambah ya Allah diputer-puter. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Stop. Sekarang Masya Allah digoyang-goyang. Masya Allah, Masya Allah. Stop. Hadap kanan nanti dilanjutkan di rumah.